warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat kalian kan? Ya sehatlah pasti. Ini kalian sudah kelas 12. Apalagi saat ini lagi kondisi keadaan COVID-19. Maka kalian belajar melalui daring, ya. Mungkin 2021 nanti baru bertatap muka, itu mungkin. Jadi begitu kalian nanti masuk pas di bulan satunya, kalau di bulan 1 masuk, kalian hanya 3 bulan saja menjalani belajar di sekolah, ya. Setelah itu kalian pun tamat. Jadi manfaatkan waktu yang ada. Tidak terasa itu nanti, setahun sebentar saja, ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Kalau kalian sudah tamat, tujuan kalian itu apa? Ya, kalau tamat SMA ada yang masuk kuliah. Itu kalau ada uang orang tuanya. Kalau tidak ada, tujuannya dia bekerja. Ada juga yang bekerja sambil kuliah. Jadi kalau mau bekerja harus ada surat lamaran. Tidak ada satu perusahaan menerima karyawan membuka lowongan pekerjaan tanpa membuat surat lamaran. Jadi hari ini pokok bahasan kita mengenai surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang dibuat oleh seseorang atau pelamar untuk mendapatkan pekerjaan. Melalui surat lamaran pekerjaan, pelamar menawarkan jasa yang akan diberikan pada perusahaan atau instansi yang dilamar. Terdapat 2 jenis lamaran pekerjaan, yaitu surat lamaran pekerjaan yang dikirim berdasarkan iklan dan surat lamaran pekerjaan yang dikirim berdasarkan inisiatif sendiri. Kalau dia surat lamaran pekerjaan yang dikirim berdasarkan iklan, biasanya itu misalnya ada perusahaan BUMN, ya, atau melamar menjadi PNS, CPNS, calon pegawai negeri sipil. Dia melalui iklan atau surat edaran, ya. Tapi kalau inisiatif sendiri, biasanya kalian melamarnya misalnya ke counter HP atau ke salon atau ke toko, seperti itu. Jadi beda bentuk antara surat lamaran pekerjaan yang melalui iklan dengan inisiatif sendiri. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan disusun berdasarkan sistematika tertentu, ya. Jadi ini ada unsur-unsurnya. 1. Titik mangsa, 2. Perihal, 3. Lampiran, 4. Alamat atau tujuan surat, 5. Salam pembuka, 6. Paragraf pembuka surat, 7. Paragraf isi surat, 8. Paragraf penutup surat, 9. Salam penutup, 10. Tanda tangan dan nama lengkap. Ini adalah unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Jadi kalau kalian mau membuat surat lamaran pekerjaan, kalian harus menentukan tanggal pembuatan surat. Tidak ada surat lamaran pekerjaan itu tidak memakai tanggal. Kalau seperti itu nanti kalian buat, maka sebelum sampai ke atasan, surat kalian sudah dibuang ke tempat sampah. Karena tidak ada tanggalnya kapan kalian buat surat itu. Ya, di dalam surat lamaran pekerjaan
bahasanya harus baku dan tidak boleh bertele-tele. Kemudian, jika dalam penulisan nanti membuat surat lamar pekerjaan, kalian jika salah, jangan kalian skip X, ya, atau kalian coret, atau kalian hapus, jangan. Karena mengapa seperti itu? Karena surat lamaran pekerjaan adalah surat lamaran resmi, ya, walaupun kalian tulis dengan inisiatif sendiri, tapi dia merupakan surat resmi. Kemudian perihal ini apa yang mau kalian sampaikan kepada perusahaan? Nah, itu di perihal nanti, ya. Kemudian lampiran, ada berapa berkas yang mau kalian lampirkan? Biasanya kalau lampiran ini dia tidak menggunakan angka, tetapi dia menggunakan huruf. Misalnya ada satu lampiran, satu, bukan angka satu, bukan nomor satu, tapi satu, penulisan huruf. Ingat ya, alamat atau tujuan surat. Kemana mau kalian sampaikan alamat suratnya? Misalnya mau ke PT Pelindo Belawan, nah, kalian tulis alamatnya, ya. Jangan tanpa alamat. Bingung nanti kemana mau dilemparkan lamaran kalian. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka ini sangat penting, ya. Apalagi ini surat resmi, harus ada salam pembukanya. Salam pembukanya bukan assalamualaikum, walaupun kita orang Islam, ya, bukan pakai assalamualaikum, tetapi salam pembukanya adalah salam pembuka dengan hormat. Itu. Kemudian paragraf pembuka surat. Paragraf pembuka surat ini nanti harus kalian buat, ya. Kalau kalian buat sesuai dengan iklan, maka paragraf pembuka surat harus sesuai dengan iklan. Iklannya dari mana? Itu paragraf. Kemudian isi. Kalian ceritakan, kalian tunjukkan apa saja yang mau kalian berikan kepada perusahaan tersebut. Misalnya jasa, pas foto, seperti itu. Nanti kita jelaskan lagi di sistematikanya, ya. Kemudian penutup. Setiap ada pembuka pasti ada penutup, ya. Jadi surat itu harus ada penutupnya. Demikianlah yang sering biasa yang dipakai, ya. Resmi mau tidak resmi tetap demikian biasanya. Kemudian salam penutup karena tadi diawali dengan salam pembuka dengan hormat, maka salam penutup hormat saya, dan diakhiri dengan tanda koma, sama dengan salam pembuka dengan hormat dan diakhiri dengan tanda koma. Kemudian tanda tangan dan nama lengkap, ya. Ini sangat penting sekali. Ada tanda tangan tapi tak punya nama, berarti suratnya sudah batal, ya, bukan lagi surat lamaran. Kemudian ada nama tapi tak ada tanda tangan, itu juga tidak bisa jadi untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistematikanya. Kalau tadi unsurnya, ya. Nih, satu, Medan umpamanya, ya. Kalian melamarnya pada tanggal 16 Juli 2020. Ya. Jadi ini namanya Titi Mangsa, ya. Titi Mangsa. Kalian buat tanggalnya, ya. Kalau misalnya kalian tinggalnya di Jakarta, koma, harus ada tanda koma, menandakan bahwa itu ada tanggal di dekat koma itu. Kemudian dua, perihal. Mau ngapain? Kalian buat surat lamaran, pasti mau melamar pekerjaan, maka
makanya kalian tulis dengan perihal buat surat lamaran pekerjaan, ya. Itu kalau melalui iklan atau melalui perusahaan resmi, ya. Kemudian lampiran, satu berkas, ya, dia harus huruf, dia tidak boleh angka. 4. Tidak memakai kepada, ya. Kalau ejaan bahasa yang disempurnakan saat ini, kepada itu sudah dihapuskan karena dia rancu. Kalau kepada yang terhormat berarti dia ada dua yang ditujukan. Kepada itu ya pasti kepada orang gitu. Yang terhormat sudah termasuk yang mau ditujukan. Jadi makanya kepada itu tidak dibuat lagi sekarang. Jadi yang terhormat harus ada titik. Dan tidak boleh sudah pimpinan bapak lagi, ya. Itu kalimatnya rancu, ya. Jadi kalau sudah pimpinan jangan pakai bapak, langsung saja pimpinan PT Sanjaya. Ini umpamanya, ya, PT Sanjaya Jalan Titipapan Medan. Jangan kalian cari pula PT Sanjaya ini Titipapan. Ibu nggak tahu ada apa enggak di Titipapan. Ini umpamanya, contohnya supaya kalian tahu nanti kalau kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Kemudian 5, salah membuka, ya. Ini barisnya sama sampai ke bawah, ya, datar. Jangan ada mencolok ke dalam, ya. Sistemnya seperti itu. Salah membuka ini dengan hormat sejajar dengan perihal lampiran yang terhormat, sejajar. Kemudian 6, termasuk paragraf pembuka seperti yang Ibu bilang tadi. Ini berdasarkan iklan lowongan pekerjaan dalam harian analisa edisi Sabtu, tanggal berapa kalian baca iklan itu bahwa kalian mendapatkan lowongan pekerjaan, kalian sebutkan tanggalnya, kalian sebutkan bulan dan tahunnya, ya. Selanjutnya kemudian 6, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan, ya, itu tadi masih termasuk paragraf pembuka, ya. Kemudian masuk isi di paragraf pembuka. Maaf ya, boleh dibantu. Di paragraf pembuka kalian harus menyebutkan edisi atau media apa, ya, media apa yang kalian baca. Boleh Waspada, boleh Analisa, boleh Kompas, terserah. Apa yang kalian, di mana kalian mendapat lowongan pekerjaan itu, itulah yang kalian tulis di paragraf pembuka. Sampai di sini ada yang sudah tahu? Ngerti? Mudah-mudahan mengerti, ya. Mau tak mau kalian tamat SMA harus bekerja, kecuali menjadi buruh cuci. Kalau buruh cuci tidak perlu pakai lamaran pekerjaan. Tapi kalau buruh cuci di negara tetangga kita di Malaysia, kalian harus buat juga surat lamaran pekerjaan. Jadi jangan anggap enteng, ya, sepele. Gampangnya itu gampang. Enggak semudah itu, ya. Nanti kalau kalian buat salah sedikit saja, huruf besar kalian buat huruf kecil, ganti. Atau kalian coret sedikit aja, misalnya P-nya, kakinya kurang, kalian buat, kalian timpang, ganti. Nggak boleh itu dilanjutkan lagi. Kalian ganti kertasnya sampai nanti 10 lembar, belum tentu kalian bisa rapi serapi-rapinya. Apa tujuannya? Untuk membuat perusahaan
lamaran pekerjaan kita sehingga kita bisa diterima di perusahaannya. Mereka melihat dari surat lamaran, dia tahu, ya, perusahaan tahu bagaimana sifat kita, sikap kita, apakah kita bisa bekerja sama, seperti itu. Jadi mereka melihat tulisan kita saja, perusahaan sudah tahu. Ya, jadi kalian harus serapi mungkin. Jangan asal tulis. Kemudian isi surat. Isi surat, kalian buat nama kalian, data-data kalian. Ya, diisi surat data. Kemudian apa maksud dan tujuan kalian membuat surat? Itu dicantumkan di isi surat. Kemudian apa yang mau kalian berikan kepada perusahaan supaya perusahaan mau menerima kalian? Ya ini, 1 lembar fotokopi jasa, 1 lembar fotokopi transkrip nilai kalau dia kuliah atau SKHU kalau dia masih SMA. Kemudian 3 KTP biar perusahaan tahu kalian tinggal di mana. Nah, kemudian pas foto itu, ini hanya Ibu buat contohnya 2, ya, ada 3 lagi nih. Kemudian masuk 8, yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup biasa dibuat dari dulu masa Ibu sekolah, SMP, sekolah dulu, demikian inilah paragraf penutupnya, tidak berubah sampai sekarang. Ya, demikianlah surat lamar pekerjaan ini saya ajukan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Seperti itu. Ini adalah sistematikanya, ya. Kemudian 9 format saya dan diakhiri dengan koma. Saya harus huruf kecil, jangan huruf besar, karena dia bukan paragraf baru. Kemudian nama di tengah-tengah antara salam penutup dan nama tanda tangan. Sudah? Sampai di situ sudah tahu? Ya. Hari ini kita belajar mengenai pengertian, ya, unsur surat dan sistematika surat. Hanya ini dulu Ibu jelaskan sama kalian, dan tugas kalian cari contoh surat, ya, resmi, 1 lembar saja, contoh surat resmi, ya, berdasarkan iklan boleh, berdasarkan surat pengeluaran dari pemerintah boleh, terserah, bukan inisiatif, ya. Contoh surat saja cari, lalu fotokan, boleh foto di classroom, boleh foto fotokan saja di classroom, nanti susah Ibu menilainya, ya. Hanya itu. Dan minggu depan kita lanjutkan lagi mengenai surat lamar pekerjaan, mengenai bahasanya, strukturnya, ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.